Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Psikopat. Siapa, Bi? Kata Vera langsung bertanya saat Sori menatapnya. Ditya, kata Sori yang memelas. Sori sudah bisa membayangkan pasti Ditya akan mendiaminya lagi karena sudah membuat Vera menangis lagi. Bagi Vera saat Sori menarik telinganya, Sori baru tersadar kalau Vera itu pura-pura nangis. Hebat kamu, kata Sori tersenyum kecut. Vera bercanda, Bi, kata Vera menghapus air mata buayanya. Tapi sekarang Ditya jadi marah lagi sama Bi. Kamu harus jelasin sama dia, kata Sony meminta. Malam harinya, Sony duduk bersandar di kepala ranjang sambil mengerjakan proposal untuk proyek pembangunan terbarunya yang akan dirapatkan besok dengan para investor dan koleganya. Vera masuk ke kamar seperti biasa, bergoyang-goyang seperti orang gila dan bernyanyi-nyanyi seperti orang waras. Melihat Sony duduk di ranjang, gadis kecil itu berlari dan langsung menghambur ke atas ranjang empuk sebelah Sony. Ya ampun sayang, pikir gempa, kata Sony masih kaget. Vera nyengir lalu rebahan di sebelah Sony, yang kembali sibuk mengetik di laptop yang dia letakkan di pangkuannya. Bi, numpang. Vera manja, dia juga ingin tidur di pangkuan Sony. Sony menggeser laptopnya sedikit ke samping agar Vera juga bisa tidur menjadikan pahanya batal. Bi bikin apa? Vera bertanya menatap wajah Sony yang sedang sibuk mengetik di laptopnya. Proposal, kata Sony yang masih sibuk. Masih banyak, kata Vera sambil memainkan ujung rambut panjangnya. Lumayan, bikinin Bi kopi sana. Istri Sony memang sedikit berbeda dari istri orang lain. Jika biasanya istri orang lain akan membawakan suaminya kopi saat bekerja di rumah, tapi istrinya harus disuruh dulu dan untuknya Vera itu adalah istri yang patuh. Dia akan mengerjakan semua yang Sony minta dan menuruti keinginan Sony. Iya, Bi. Vera langsung bangun dan pergi ke dapur. Sony mengalihkan pandangannya dari laptop menatap punggung Vera yang sudah mulai menghilang. Walaupun Vera tak peka seperti istri orang lain yang akan tahu tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh suaminya. Tapi setidaknya dia istri yang patuh. Sony hanya tinggal mendidik Vera agar bisa menjadi istri yang baik untuknya. Lagian kan wajar. Vera sebagai istri kurang peka terhadap kebutuhan suaminya. Dia kan masih kecil, belum dewasa. Ini, Bi. Vera meletakkan kopi Sony di atas nakas sebelah Sony, lalu kembali berbaring di kasur sebelah Sony seperti tadi. Vera senang banget, Bi. Akhirnya Tasya pulang, dan besok dia sudah sekolah lagi. Vera bercerita sambil tiduran menjadikan paha Sony bantalnya. Kok akhir-akhir ini Tasya sering keluar negeri ya, Bi? Bi dengar-dengar sih papa Tasya ikut proyek pembangunan hotel di Swiss, makanya papanya sering bolak-balik ke sana. Sony menatap Vera sebentar, lalu kembali fokus dengan laptopnya. Om Ditya itu udah punya istri belum, Bi? Kata Vera bertanya dengan polosnya, karena walaupun Vera dekat dengan Ditya, tapi Vera tak banyak tahu tentang Ditya. Sony langsung berhenti dari aktivitasnya dan menatap tajam garis jentil itu. Kenapa? Kamu mau jadi istrinya? Kata Sony sewot. Emang dia mau jadi suami keduanya Vera? Kata garis kecil itu sok polos. Vera sangat suka melihat wajah kesal dan sewot suaminya itu. Bi bunuh kalian berdua, kata Sony kejam. Jadi psikopat dong, Bi. Haha. Garis kecil itu malah tertawa, membuat Sony sudah ingin menerkamnya menyadari hal itu. Enggak, Bi, ampun. Vera cuma pengen tahu aja. Vera menjelaskan. Menurut Bi, Om Ditya itu suka nggak ya sama Tasya? Vera meminta pendapat, ternyata tak hanya Sony yang merasa bahwa Ditya suka pada Tasya. Ternyata Vera pun sama. Kayaknya sih iya, kata Sony berpendapat. Bagaimana kalau... Keesokan paginya Vera berangkat sekolah diantar Sony. Mereka baru tiba di gerbang sekolah Vera. Bi, Vera sekolah dulu ya, Vera pamit sambil bersalam. Iya, ingat jangan nakal. Sony menasehati, lalu mengeluarkan dompetnya memberi Vera 200.000 uang jajan. Vera melepas sabuk pengamarnya dan menerima uang jajannya. Makasih, Bi. Vera kesadangan menatap uang jajannya yang dikasih Sony. Sony mengecup kening Vera. Pergilah,
lihat Tasya udah kayak mau nelan kamu karena kelamaan nunggu. Kata Sony terkekeh melihat Tasya yang berdiri di dekat parkiran dan beratap tajam ke arah mobil mereka. Karena Vera tak keluar-keluar. Vera malah nyengir juga melihat Tasya. Dabi, garis kecil itu mengecup pipi Sony dan berlari kesarangan keluar mobil menuju ke dalam sekolahnya. Sayang, kata Vera langsung memeluk Tasya begitu tiba di dekat Tasya. Kamu ngapain aja sih? Udah pegel kaki aku nunggu tahu nggak? Bukannya membalas pelukan Vera, Tasya malah mengomel. Vera melepaskan pelukannya. Biasa, Tasya. Uwu-uwan dulu. Vera mengadipkan mata centilnya, satu citakan mendarat di kening Vera. Unta gue denger loh, kata Tasya ilfil. Kamu kok jadi galak banget sih, Syah? Kata Vera mengelus keningnya yang dicitak Tasya. Yuk masuk, bosen gue denger loh, kata Tasya meletakkan sebelah tangannya di pundak Vera. Hadiah buat aku mana, Syah? Kata Vera menangis sambil berjalan menuju kelas bersama Tasya. Ada di mobil, sama hadiah buat si Om, nanti ambil pulang sekolah, kata Tasya. Si Om juga kamu beliin, Syah? Iya dong, entar dia nangis gak aku kasih. Lalu mereka tertawa bersamaan karena Sony akan selalu bilang Tasya. Itu gak adil. Buat Om Ditya ada gak, Syah? Kata Vera menggoda Tasya. Tasya bingung harus mengatakan apa. Oh, jadi kamu juga beliin dia? Vera menebak. Enggak kok, Rah, kata Tasya kikuk. Jangan bohong, Vera mendesak. Mereka sudah sampai di kelas dan tepat sekali bel berbunyi. Lalu guru pun masuk sehingga Tasya tak perlu menjawab pertanyaan Vera. Sepulang sekolah di jalan menuju parkiran. Syah, kamu jadi kan antar aku ke kantor Om Sony? Kata Vera menatap Tasya. Jadi kok, Ra, aku juga sekalian ketemu papa aku di sana, biar bisa pulang bareng. Kata Tasya menjelaskan. Papa kamu emang ada di sana? Iya, papa aku kan ikut tender besar yang akan dirilis perusahaan Om Sony tahun ini dan berkolaborasi dengan 10 perusahaan ternama dan akan menghasilkan keuntungan berkali lipat. Pokoknya Om Sony itu hebat banget deh, kata Tasya menjelaskan sekaligus memuji. Iya sih hebat, berarti kalau aku punya anak sama Om Sony, anak aku bisa sehebat dia nggak sih, Syah? Vera bertanya. Iya pasti enggak, kata Tasya santai. Kenapa? Kata Vera polos. Karena ibunya bodoh. Tasya menyenggol Vera membuat Vera hampir jatuh dan yang lebih nyebelin si Tasya itu langsung berlari kencang, melewati banyak siswa dan siswi yang berjalan di depan mereka. Tasya, teriak Vera menggelegar ke seluruh ruangan dan juga berlari mengejar anak tuyul itu. Mereka saling kejar melewati lorong demi lorong sekolah. Bahkan sesekali menyenggol siswa lain karena tak sengaja. Tasya benar-benar sudah lelah berlari dan dia baru sampai dekat ujung parkiran sedangkan mobilnya berada di tengah. Mau kemana loh? Kata Vera memukuli Tasya dengan tasnya. Ampun, Ra, kata Tasya meringis. Rasain, kata Vera jahat. Sumpah ya, Ra, tenaga kamu kuat banget kalau soal lari, kata Tasya masih ngos-ngosan. Mereka berdua sudah duduk di dalam mobil. Untung gak gue bunuh loh, kata Vera sadis. Yuk, jalan, kata Vera. Di perjalanan, aku beliin si Om apa ya, Syah, buat makan siang? Vera meminta pendapat. Beli pasta aja, Ra, pasti enak, Tasya memberi saran. Iya juga, kita pakai seragam sekolah aja ke kantor, Syah, kata Vera lagi. Kayaknya iya, Ra, soalnya udah gak sempet, entar rapatnya keburu selesai. Kasian papaku kelamaan nunggu, kata Tasya menjelaskan. Tapi kata kamu, entar si Om sakit mata lihat kita. Vera ingat betul dengan kata-kata Tasya itu. Kita pakai jaket aja yang warnanya sama dengan rok sekolah kita. Udah kan, aku punya jaket warna itu, kata Tasya punya ide. Terus aku, kata Vera sedih. Aku juga beliin kamu kali sayang, kata Tasya menghibur Vera. Mana? Tuh, di belakang. Sesampai di kantor Sony, banyak karyawan menduduk hormat pada mereka, khususnya Vera. Enak ya jadi nyonya, kata Tasya meledek. Makanya nikah, biar jadi nyonya juga. Ini gak malah jadi jomblo karatan,
kata Vira dengan ledekan jahatnya. Tutup mulut loh. Mereka masih sibuk dengan obrolan mereka berdua tanpa sadar bahwa sudah menjadi pusat perhatian orang-orang. Mereka itu sama-sama pendek, lucu, imut, dan santai. Itu si Om, kata Tasya menunjuk Sony dan Ditya yang baru keluar dari sebuah ruangan. Bih, suara manja Vira membuat Sony maupun Ditya menoleh bersamaan. Sayang, Sony mengajak Ditya juga menghampiri Vira, karena juga ada Tasya di sana. Vira bersalam dengan Sony dan juga Ditya seperti biasa. Tasya juga bersalam kepada Sony. Sama Ditya enggak, Syah, kata Sony sengaja lalu saling pandang dengan Vira. Iya Om, Tasya patuh. Ditya mengulurkan tangannya agar bisa berjabat tangan dengan gadis pujaan hatinya. Jantung Ditya langsung berdetak kencang, dia tak menyangka Tasya akan bersalam padanya. Ditya pikir hanya berjabat tangan saja. Yuk ke ruangan. Enggak enak bicara di sini, kata Sony mengajak dia risih saja dengan tatapan banyak orang. Enggak usah Om, Tasya sebentar lagi juga mau pulang. Tasya cuma jemput papa ke sini, kata Tasya menjelaskan. Oh gitu, sebentar lagi papa kamu keluar, mungkin lagi ngobrol sama kolega bisnis, kata Sony sedangkan Ditya hanya diam saja tapi tatapannya tak pernah beralih dari Tasya. Om, nanti matanya keluar, kata Vira menyekut Ditya, membuat Ditya begitu malu, belum lagi Sony yang menertawainya. Sebenarnya Tasya juga malu ditatap oleh Ditya begitu intens, tapi Tasya mencoba untuk bersikap biasa, padahal udah kikuk banget rasanya. Oh iya Om, ini buat Om Sony, kata Tasya menyerahkan satu paper bag di tangannya pada Sony. Apa ini Syah? Sony menerimanya. Itu sepatu kantor by Made in Swiss, bagus banget Pih, dan Vira juga dikasih sepatu sekolah sama Tasya, kata Vira menjelaskan pada Sony. Aku udah kasih kalian sama rata ya, telinga aku tuh sakit, kalian bilang gak adil mulu, kata Tasya mengeluh. Membuat Sony dan Vira tertawa bersamaan karena mereka berdua memang selalu komplain jika Tasya kasih hadiah beda. Makasih Tasya, kamu baik banget, kata Sony. Sama-sama Om, semoga suka, kata Tasya lagi. Buat aku gak ada, kata Ditya iseng seperti biasa. Bolehlah bercandain pujaan hati. Walaupun cuma bertepuk sebelah tangan. Ada kok Om, kata Tasya membuka Tasya dan memberikan pada Ditya sebuah paper bag berukuran sedang yang dia keluarkan dari Tasya. Maaf ya Om Ditya, Tasya gak bermaksud membeda-bedakan Om sama mereka. Tapi Tasya gak tahu ukuran sepatu Om berapa, makanya Tasya gak beliin Om sepatu, kata Tasya jujur dan mendongak beratap Ditya. Entah apa yang terjadi pada Ditya, hatinya langsung berbunga-bunga rasanya. Makasih, kata Ditya tersenyum lembut beratap Tasya. Dia tak menyangka juga bakalan dikasih hadiah sama Tasya. Iya Om, mereka berdua saling tatap, sedangkan Vira tersenyum sedang. Sony yang merasa diabaikan pun merusak suasana. Mereka masih berdiri sambil mengobrol hangat tanpa peduli akan tatapan orang-orang. Mas, Papa, panggil Tasya dan secara spontanitas Tasya langsung berlari ke arah kedua pria yang baru keluar dari ruangan yang sama tempat Sony dan Ditya keluar tadi. Papa Tasya memeluk anaknya dan mengecup kering Tasya dengan penuh kasih sayang. Tapi yang membuat Ditya sekaligus Sony membeku adalah pria di sebelah papanya Tasya. Pria tampan yang karismatik dan sepertinya sangat dekat dengan Papa Tasya. Tapi yang paling mengganjal adalah panggilan Tasya untuknya setelah berpelukan dengan papanya. Tasya juga dipeluk dengan penuh kasih sayang oleh pria yang dipanggil Mas oleh Tasya. Bahkan pria itu tak segan-segan mengecup kering Tasya di muka umum. Belum lagi Papa Tasya yang mengelus lengan pria itu seolah mereka memiliki sebuah hubungan. Tapi siapa dia? Apakah calon suami Tasya? Bersambung.